Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Informatika Klasa akan mempresentasikan simulasi deadlock menggunakan OS Simulator. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Devira, lalu ada Rania dan Tasya. Lalu yang pertama di sini adalah konsep deadlock. Definisi deadlock secara umum yaitu deadlock adalah kondisi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing proses menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Ini menyebabkan sistem berhenti dan tidak dapat melakukan progres lebih lanjut. Deadlock merupakan masalah yang serius dalam manajemen sumber daya karena dapat menyebabkan sistem menjadi tidak responsif. Lalu di sini ada penyebabnya. Deadlock terjadi ketika 4 kondisi berikut terpenuhi secara bersamaan. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu sumber daya tidak dapat dibagi. Yang kedua ada fault and wipe, yaitu proses yang memegang sumber daya menunggu sumber daya lain. Yang ketiga ada no preemption, yaitu sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang memegangnya. Lalu yang terakhir ada circular wait, yaitu ada siklus menunggu antar proses. Lalu selanjutnya di sini ada alur program menunjukkan terdiri dari 4 program, yaitu program pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yang masing-masing mencoba untuk mengalokasikan 2 sumber daya secara berurutan dan melakukan operasi tertentu. Berikut ini adalah penjelasan alur dari setiap input program. Program P1 mencoba untuk mengalokasikan sumber daya 1. Setelah mendapatkan sumber daya 1, program menunggu selama 3 unit waktu. Setelah menunggu, program mencoba mengalokasikan sumber daya 2. Lalu for n sama dengan 1 to 20 next. Program menjalankan loop sebanyak 20 kali, namun tidak ada operasi di dalam loop. Kemungkinan besar ini adalah placeholder untuk operasi yang akan dilakukan. Lalu program P2. Program P2 mencoba mengalokasikan sumber daya 2. Setelah mendapatkan sumber daya 2, program menunggu selama 3 unit waktu. Setelah menunggu, program mencoba mengalokasikan sumber daya 3. Untuk n sama dengan 1 to 20 next. Program menjalankan loop sebanyak 20 kali, namun tidak ada operasi dalam loop. Program P3. Program P3 mencoba mengalokasikan sumber daya 3. Setelah mendapatkan sumber daya 3, program menunggu selama 3 unit waktu. Setelah menunggu, program mencoba mengalokasikan sumber daya 4. Untuk n sama dengan 1 to 20 next. Program menjalankan loop sebanyak 20 kali, namun tidak ada operasi dalam loop. Program 4. Program 4 mencoba mengalokasikan sumber daya 4. Setelah mendapatkan sumber daya 4, program menunggu selama 3 unit waktu. Setelah menunggu, program mencoba mengalokasikan sumber daya 1. Untuk n sama dengan 1 to 20 next. Program menjalankan loop sebanyak 20 kali, namun tidak ada operasi dalam loop. Alur dari keempat program ini menimbulkan terjadinya deadlock. Deadlock terjadi ketika program dalam suatu sistem memegang setidaknya satu sumber daya dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang dipegang oleh program lain, sehingga tidak ada program yang dapat melanjutkan eksekusinya. Selanjutnya ada alur dan dokumentasi simulasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan untuk bagian alurnya, alur pengerjaan. Di sini kita telah menyiapkan untuk CPU simulatornya. Kemudian kita beralih ke menu Advance, kita pilih compiler. Kemudian di sini kita akan menginputkan program search yang telah kita bikin. Di sini terdapat 4 program yang akan kita inputkan. Baik, setelah keempat program ini kita inputkan, maka kita akan mengcompile satu-satu program tersebut, dan kita akan memilih ke dalam loop in memory agar kita bisa
memasukkannya ke dalam program list. Kemudian kita load in memory. Begitu pula untuk program kedua hingga program keempat. Baik, di sini bisa kita lihat di dalam program list sudah terdapat program yang telah kita buat tadi. Ini ada P1, P2, P3, dan P4. Kemudian kita akan beralih ke menu advance lagi, kita pilih OS 0. Nah, di sini kita akan menginputkan di program list ini ke dalam ready queue atau ke dalam antrian. Dengan cara kita memilih programnya, kemudian kita pilih create new process. Oke, setelah program-program ini telah masuk ke dalam ready queue, kita akan beralih ke scheduler. Di sini kita pilih round robin dengan untuk time slice-nya itu kita pilih 10 detik. Kemudian kita pilih untuk CPU speed-nya adalah fast. Kemudian kita persiapkan untuk views-nya di bagian resources. Dan kita start. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam proses program ini terjadi deadlock di dalam proses pengerjaannya. Jika kondisi sudah deadlock, maka solusinya adalah dengan mengakhiri atau menghentikan proses buat proses agar sebuah resource dilepaskan. Dengan melepaskan atau merilis salah satu resource, CPU akan berjalan lagi ditandai dengan bagian sistem resource akan berubah warnanya menjadi kuning, kemudian berubah lagi menjadi hijau. Dalam konteks manajemen deadlock, terdapat dua pendekatan utama untuk menangani terjadinya deadlock, yaitu pencegahan prevent dan pemulihan recover. Pencegahan deadlock prevent bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tidak pernah masuk ke dalam keadaan deadlock, sedangkan pemulihan recovery bertujuan untuk mendeteksi dan menangani deadlock setelah terjadi. Jadi mekanisme ini mendeteksi deadlock dan kemudian memulihkan sistem dari kondisi. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba satu persatu untuk bagian prevent, recover, dan juga detect. Pertama kita akan mencoba di bagian disallow, hold, and wait. Disallow, hold, and wait merupakan salah satu metode untuk mencegah terjadinya deadlock, di mana sistem memastikan bahwa proses harus melepaskan semua resources yang saat ini dipegang sambil menunggu sumber daya tambahan. Pada program ini, jika dijalankan dengan menggunakan disallow, hold, and wait, dapat mencegah terjadinya deadlock. Baik, selanjutnya kita akan mencoba di bagian disallow, circular wait.
Metode lain yang dapat mencegah terjadinya deadlock adalah dengan disallow circular wait, yaitu dengan menetapkan urutan atau nomor resource dan memastikan bahwa proses meminta resource sesuai dengan urutan tersebut. Namun, pada program ini, saat dijalankan dengan menggunakan disallow circular wait, tidak dapat mencegah terjadinya deadlock. Maka dari itu, solusinya yaitu dengan mengakhiri atau merilis salah satu resource sehingga proses dapat dijalankan kembali dan deadlock dapat terselesaikan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba di bagian use total ordering, apakah di bagian total ordering ini bisa mencegah terjadinya deadlock. Metode use total ordering merupakan strategi lainnya untuk mencegah deadlock dengan memastikan bahwa semua proses meminta resource dalam urutan yang telah disepakati secara global. Metode ini menghilangkan kondisi circular wait menunggu melingkar sehingga mencegah terjadinya deadlock. Nah, pada program ini, jika dijalankan dengan menggunakan total ordering, ternyata dapat mencegah terjadinya deadlock. Baik, setelah kita beralih ke prevent, kita akan mencoba untuk ke bagian pemulihan atau recover. Jadi di bagian ini, apakah program dapat mendeteksi terjadinya deadlock dan apakah dapat memulihkan sistemnya. Pertama-tama kita akan mencoba untuk di bagian abort processes. Recover abort processes adalah teknik yang melibatkan penghentian satu atau lebih proses untuk memutus siklus deadlock. Pada program ini, saat dijalankan menggunakan abort processes, terdeteksi adanya deadlock pada program, dan kemudian program dapat berjalan kembali karena abort processes memulihkan sistem dari kondisi tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk di bagian recover preempt resources. Recover preempt resources melibatkan pengambilan kembali preemption sumber daya dari satu atau lebih proses dan memberikannya ke proses lain untuk memutuskan siklus deadlock.
Pada program ini, saat dijalankan menggunakan preempt resources, terdeteksi adanya deadlock pada program, dan kemudian program dapat berjalan kembali karena preempt resources memulihkan sistem dari kondisi tersebut. Baik, untuk yang terakhir kita akan mencoba untuk menjalankan program ini dengan menggunakan do not detect. Pendekatan do not detect mengacu pada strategi di mana sistem tidak mencoba mendeteksi atau mengatasi deadlock secara otomatis. Pada program ini, ketika dijalankan dengan do not detect, program tidak dapat melanjutkan eksekusi karena mengalami kebuntuan tanpa adanya keterangan terdeteksi keberadaan deadlock. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.